Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Maria Artanta Ginting. Di sini saya akan membantu adik-adik semua dalam mempelajari materi matematika kelas 11. Nah, materi yang pertama, kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Yuk kita mulai. Ya, materi kali ini tentang translasi. Jadi sebelum membahas secara khusus tentang translasi, kita lihat garis besarnya dulu atau topik umumnya. Jadi translasi itu bagian dari transformasi. Apa itu transformasi? Ya, transformasi atau dalam matematika biasa disebut sebagai transformasi geometri. Itu bisa kita artikan sebagai perubahan bentuk atau perubahan letak atau ukuran dari suatu benda. Ya, dalam matematika transformasi ini ada banyak jenisnya. Yang pertama yang akan kita bahas di video ini adalah tentang translasi. Nanti di video berikutnya kita bahas jenis yang lain, yaitu refleksi, rotasi, dan dilatasi. Lalu ada juga yang disebut sebagai komposisi dari transformasi. Oke, kita langsung mulai saja ya. Nah, apa sih translasi itu? Bahasa sederhananya, translasi bisa kita artikan sebagai pergeseran. Kalian bayangkan saja menggeser suatu benda. Misalkan meja atau kursi, kalian geser dari suatu tempat ke tempat yang lain. Atau misalkan seperti di video ini, ada sepeda yang sedang bergerak di jalan raya. Atau pesawat terbang yang melintas di udara. Nah, yang terjadi pada benda-benda ini hanyalah perubahan posisi, tanpa adanya perubahan bentuk dan ukuran. Ya, translasi sesederhana itu ya. Jadi hanya menggeser suatu benda. Nah, sekarang kita akan membahas pergeseran benda atau objek ini dengan pendekatan koordinat atau lebih khususnya dalam koordinat kartesius. Itu ya, jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau kita misalkan ini adalah bidang kartesius. Oke, seperti itu. Ini ada sumbu X-nya. Wow. Ini adalah sumbu X. Kemudian ini adalah sumbu Y. Ya, seperti ini kan, bidang kartesius. Nah, kita asumsikan bahwa pergerakan ke arah sumbu X positif itu ke kanan, ke arah sumbu X negatif itu ke kiri, lalu pergerakan ke arah sumbu Y positif itu ke atas, dan ke arah sumbu Y negatif itu ke bawah. Seperti itu ya, bekerja dalam bidang kartesius. Oke, sekarang kita lihat contoh. Misalkan titik A itu di posisi 4,-3, bergerak ke arah kiri 6 langkah, ke bawah 1 langkah. Kemudian dilanjutkan ke kiri 3 langkah, lalu ke atas 3 langkah. Nah, kita coba gambarkan dalam bidang kartesius. Nah, di sini kita punya dua pergeseran, dua translasi. Pergeseran yang pertama itu dari titik A, ini posisi semula ada di 4,-3. Ke kiri 6 langkah, lalu ke bawah 1 langkah. Nah, dari pergeseran pertama, A berpindah menjadi di posisi di sini ya, -2, -4. Kemudian dilanjutkan, ini adalah translasi yang kedua, pergeseran yang kedua, ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah.
ke kiri 3 langkah, lalu ke atas 3 langkah. Kita punya posisi akhirnya ada di sini ya. Nah, secara matematis kita bisa tuliskan seperti ini. Pergeseran pertama, ini 4,-3 adalah posisi awal. Ini adalah matriks translasinya. Yang untuk pergeseran yang pertama. 6 langkah ke kiri artinya negatif. 1 langkah ke bawah artinya juga negatif gitu ya. Karena sumbu Y negatif. Ini untuk pergeseran kedua, kita mulai dari posisi hasil dari pergeseran yang pertama. Minus 2, minus 4. 3 langkah ke kiri berarti negatif. Terakhir 3 langkah ke atas positif. Kita punya posisi akhirnya ada di minus 5, minus 1. Yaitu di sini dinamakan titik E. Oke, seperti itu ya. Nah, ini cara penulisan secara matematik. Kita punya pergeseran pertama dan pergeseran yang kedua. Oke, kita bisa artikan seperti ini. Titik 4,-3 ditranslasikan oleh, ini kita sebut sebagai matriks translasi. Min 6, min 1 menghasilkan, ini kita sebut sebagai bayangannya. Minus 2, minus 4. Begitu juga untuk pergeseran yang kedua ya. Dari sini kita bisa bentuk konsep umumnya. Kalau ada sembarang titik A, X, Y ditranslasikan oleh matriks translasinya A, B, maka akan menghasilkan bayangan A aksen itu X aksen, Y aksen. Ini bayangannya, hasilnya. Hasil translasinya ada di X aksen, Y aksen, yaitu matriks translasinya A, B ditambahkan dengan posisi semula dari titik A, X, Y. Oke, seperti itu ya. Kita lihat contoh. Sekarang ada suatu garis K. Garis K dengan persamaan 2X min 3Y ditambah 4 sama dengan 0 ditranslasikan dengan matriks translasi T min 1, minus 3. Tentukan bayangan dari garis K. Oke, kita lihat di sini. Sekarang kita misalkan titik A, X, Y itu berada di garis K. Artinya apa? Artinya titik X, Y itu memenuhi persamaan ini ya. 2X min 3Y plus 4. Nah, lalu kita misalkan A aksen ada di posisi X aksen, Y aksen, itu adalah bayangan atau hasil translasinya. Oke, maka kita punya tadi bentuk umumnya X aksen, Y aksen ini sama dengan matriks translasinya min 1, min 3 ditambah titik semulanya X, Y. Ya, tadi X, Y adalah titik yang berada di garis K. Oke, dari sini kita punya X aksen sama dengan X min 1, Y aksen sama dengan Y min 3. Oke, ini ya. Dari sini kita bisa dapatkan X-nya adalah X aksen plus 1. Y-nya adalah Y aksen plus 3. Oke. Nah, titik X dan Y tadi berada di garis K. Sekarang tinggal kita substitusi. Substitusi X dan Y ke persamaan garis, maka kita peroleh persamaan garis ini ya. 2 X aksen plus 1, X-nya sekarang diganti dengan X aksen plus 1, minus 3 Y, Y-nya diganti dengan Y aksen plus 3, plus 4. Atau ini sama aja dengan 2X aksen, min 3Y aksen, minus 3. Sama dengan 0.
Jadi ini adalah persamaan garis yang menjadi bayangan dari garis K. Oke, seperti itu ya. Oke, baiklah, sampai di sini materi tentang translasi mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih banyak atas perhatian adik-adik semua.